Halo, perkenalkan aku Anissa Devi Setianingrum dari program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini aku mau membuat video berisikan perjalanan pendidikan aku hingga sampai sekarang ini. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi salah satu tugas soft skill tahap 1 dengan tema Inilah Kisahku. Oke guys, jadi sesuai dengan temanya, aku mau sedikit cerita perjalanan pendidikan aku hingga sampai saat sekarang ini. Nah, perjalanan pendidikan aku dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, SD, kemudian dilanjutkan ke pendidikan MTS dan aliyah. MTS dan aliyah itu apa? MTS dan aliyah itu sama dengan pendidikan SMP dan SMA. Jadi guys, aku di sini alhamdulillah menempuh pendidikan SMP dan SMA itu di pondok pesantren. Jadi, aku menempuh 6 tahun pendidikan di pondok pesantren dengan 2 sekolah yang berbeda. Untuk menyelesaikan 6 tahun sekolah di pondok pesantren itu bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Banyak sekali cerita suka, duka, jatuh, bangun, bangkit, dan masih banyak lagi yang aku alami di pondok pesantren itu. Karena tak jarang kita menemukan orang-orang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren. Ya, karena emang betul sekali melaksanakan pendidikan di pondok pesantren itu bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Karena yang pertama, kita harus jauh dari orang tua. Kita harus mandiri dan menyelesaikan semua hal itu sendiri. Dan kita harus menaati dan mengikuti semua peraturan yang ada di sana. Jadi di sini aku mau sedikit cerita di mana aku merasakan titik terendah selama menjalankan pendidikan di pondok pesantren. Jadi pada saat itu aku ngerasa ya emang benar-benar aku ngerasa itu di titik terendahku selama di pondok pesantren. Karena apa? Yang pertama, aku dijauhi dengan teman-teman aku. Oke, kalau masalah pertemanan yang namanya di sekolah di pondok pesantren itu merupakan ya suatu hal yang lumrah gitu. Tapi pada saat itu aku udah ngerasa kenapa? Aku ada salah apa dengan teman-teman aku? Kok mereka jauhi aku yang emang bener-bener aku nggak mempunyai, aku bisa dibilang tidak mempunyai teman sama sekali pada saat itu karena didoktrin oleh teman-teman aku. Ya, alasannya apa? Karena mereka sedikit kurang suka dengan pencapaianku. Nah, ditambah lagi pada saat itu aku sedang menjalankan hukuman. Hukuman apa? Yaitu hukuman bahasa. FYI, aku selama di pondok pesantren itu dalam kegiatan sehari-harinya menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pada saat itu aku hilaf, nggak pakai bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, tapi aku pakai bahasa Indonesia. Nah, itulah aku mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu menurut aku ya, aku sedikit merasa keberatan dengan hukuman itu. Hukumannya apa? Hukumannya yang pertama lari lapangan, kedua dipecut, dipecut menggunakan rotan yang sekecil ini. Dan yang ketiga itu membersihkan selokan. Ya betul sekali, membersihkan selokan. Nah, pada saat itu aku ngerasa down banget karena aku sedang menjalankan hukuman, dijauhi teman. Jadi kayak terasa hidup aku tuh hampa banget gitu ya di pondok pesantren itu. Dan aku memutuskan untuk berhenti dari pondok pesantren itu. Aku cerita dengan orang tua aku kalau aku mau berhenti di pondok pesantren itu. Akan tetapi berkat dukungan, motivasi, dan arahan dari orang tua aku mengurungkan kembali niat buruk aku itu tadi. Kenapa? Karena aku kembali meng-cross-check niat awal aku menuntut ilmu di pondok pesantren itu apa. Karena pada saat itu dan ya sampai sekarang sih aku adalah cucu pertama dan satu-satunya yang memutuskan untuk menempuh pendidikan di pondok pesantren. Jadi niat aku menempuh pendidikan di pondok pesantren itu yang pertama untuk menuntut ilmu, yang kedua
ingin membanggakan kedua orang tua aku dan dengan memutuskan stigma negatif orang lain, terutama pada keluarga aku terkait kehidupan di pondok pesantren. Jadi pada saat itu aku ingin mewujudkan niat aku, mewujudkan cita-cita aku untuk membanggakan kedua orang tua aku, bahwa aku bisa menyelesaikan pendidikan aku di pondok pesantren dan aku bisa memutuskan stigma negatif orang-orang di luar sana terkait kehidupan di pondok pesantren, bahwa kehidupan di pondok pesantren itu tidak seburuk apa yang mereka pikirkan. Oke, jadi seiring berjalannya waktu, aku telah menyelesaikan pendidikanku di jenjang MTS atau Madrasah Sanawiyah. Kemudian aku melanjutkannya ke jenjang aliyah, yaitu di sekolah yang berbeda. Untuk kegiatannya itu tidak jauh berbeda ya guys dari kegiatan di pondok yang sebelumnya. Yang menjadi bedanya itu adalah di sana terdapat pembelajaran kitab kuning dan berbagai macam ekstrakurikuler yang ada. Jadi di pendidikan aliyah, aku mengikuti beberapa ekstrakurikuler, yaitu pramuka, jurnalistik, dan syarhil Quran. Oke, waktu berjalan tidak terasa dan sampailah pada saatnya di mana puncak pendidikanku di pondok pesantren, yaitu kelas 3 aliyah atau sering kita dengar dengan kelas 3 SMA seperti itu guys. Nah, pada saat haflah atau perpisahan di pondok pesantren aku itu, alhamdulillah 6 tahun pendidikanku di pondok pesantren ditutup dengan reward yang sangat luar biasa menurut aku, karena aku dinobatkan menjadi santri tauladan. Dan pada saat itulah alhamdulillah aku bisa mewujudkan wishlistku yang selama ini aku inginkan, yang selama ini aku damba-dambakan, yaitu nama orang tua aku dengan bangga menjadi salah satu nama yang disebut atas pencapaianku. Oke guys, jadi pada saat itu dengan bangga pula aku menampilkan penampilan terakhir yang mana disaksikan langsung oleh kedua orang tuaku. Karena selama ini aku mengikuti perlombaan, mengikuti kegiatan, itu orang tuaku nggak pernah menyaksikan. Ya karena apa? Karena aku kan di pondok pesantren dan untuk orang tua berkunjung ke pondok pesantren itu ada jadwalnya tersendiri seperti itu. Dan alhamdulillah aku mendapatkan santri teladan dan semua itu aku persembahkan untuk kedua orang tuaku. Karena tanpa mereka aku tidak akan bisa sampai di titik yang sekarang ini. Setelah dari pendidikan aliyah, aku memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikanku yaitu perkuliahan, yang mana aku memutuskan kembali untuk merantau dan itu lebih jauh dari sebelumnya. Aku memutuskan untuk mengambil pendidikan di Tanah Jawa, tepatnya di Yogyakarta di Universitas Ahmad Dahlan. Dan alhamdulillah aku sekarang telah telah menjalankan pendidikan aku di Universitas Ahmad Dahlan ini selama 3 semester. Dan semoga aja aku bisa menyelesaikan pendidikan aku di Universitas Ahmad Dahlan ini dengan baik, dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi guys, aku di sini memiliki sedikit kata motivasi untuk teman-teman semuanya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, semuanya itu bisa jika kita itu mau berusaha serta diiringi dengan doa. Untuk hasilnya, mari kita serahkan kepada Yang Kuasa. Oke guys, cukup sekian cerita perjalanan pendidikan aku. Semoga bisa memotivasi untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan and see you.